Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kebahagiaan. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini boleh mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kembali lagi dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara dalam rangka memperlengkapi kebahagiaan menyambut Natal 25 Desember 2021. Nah, dalam rangka Natal 25 Desember 2021, kita telah mengetahui ya semuanya kalau untuk tema Natal kita yang telah dipersiapkan oleh PGI dan KWI yaitu Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Saya berharap kita semua penuh dengan sukacita dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 25 Desember 2021. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan diperhadapkan kepada kita pada saat ini, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi sampai pada saat hari ini. Engkau berikan kami tuntunan, berkat, penyertaan serta sukacita sehingga hidup dan kehidupan kami selalu merasakan kebahagiaan di dalam Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur karena di momentum menyambut hari raya Natal 25 Desember 2021 ini kami masih diberikan napas kehidupan umur panjang untuk kami dapat merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Terlebih-lebih Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan tolong Engkau urapi orang-orang yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu dapat secara bersama-sama bertumbuh dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya jikalau tuntunan Tuhan menyertai kebenaran serta firman yang akan disampaikan pada hari ini, dan berkat Tuhan akan memberikan sukacita dalam hidup dan kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami saat ini. Oleh dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom saudara-saudara, sungguh luar biasa. Saya sangat bahagia sekali karena boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk tema khotbah yang saya persiapkan pada hari ini yang diambil dari bahan bacaan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, yaitu dengan tema khotbah kasih sebagai tali yang mempersatukan persaudaraan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 menyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dari hal ini kita mengetahui bahwasanya kasih itu merupakan perintah dan panggilan dalam kehidupan kita. Namun kita harus kembali lagi mengetahui bahwasanya kasih itu berasal dari pribadi kita atau berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita bisa menerima perintah yang Tuhan berikan, ketika kita bisa mengerti panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita menerima tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dapat mengerti seperti apa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki kepribadian dan karakter yang penuh kasih dari diri kita untuk kita bagikan kepada sesama. Kasih itu tandanya kita mensyukuri keadaan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengeluh atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu tantangan ataupun berkat. Kita selalu mensyukuri keadaan diri kita sebab kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mengajarkan kita segala pedoman kebaikan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk menjadi diri kita sendiri dan kita dapat mensyukuri apapun keadaan yang kita miliki. Kasih akan memberikan kita perasaan mengasihi terhadap sesama, karena kasih menyempurnakan dan mempersatukan persaudaraan. Itulah besarnya kekuatan kasih dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Maka dari itu saudara-saudara, kita sangat perlu untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita, karena kita hidup oleh landasan kasihnya Tuhan, dan kasih dari diri kita harus kita praktekkan terhadap sesama kita.
Ibu bapak saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya di sini menggunakan istilah tali untuk menggambarkan tentang kasih yang mempersatukan persaudaraan. Yang dimana saya gambarkan simpul tali yang satu dan simpul tali yang lainnya sebagai manusia yang satu dan manusia yang lainnya yang walaupun berbeda, namun ketika keduanya dipersatukan, maka pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya dapat dipersatukan sebab Kristus yang menjadi sentral atau pokok yang menghubungkan. Ketika Kristus berkuasa atas manusia, maka dari segala pemikiran yang berbeda dapat ia satukan. Di balik segala perbedaan, di balik segala pertentangan, di balik segala konflik yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, tetaplah Kristus yang bisa mempersatukan dengan kasih. Kasih yang akan menumbuhkan peranan setiap orang sehingga dapat mengerti bagaimana ia dapat bertindak dalam kehidupannya sebagai umat manusia. Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan momentum yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Tepat pada 25 Desember 2021 kita akan menyambut hari kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberikan penebusan kepada kita, yang telah memberikan pengampunan dosa kepada kita, dan telah memberikan kita jalan kebenaran. Saya yakin dan percaya jikalau pribadi lepas pribadi memiliki sukacita untuk menyambut Natal di tahun ini. Walaupun di tahun ini kita mengetahui bahwasanya wabah pandemi COVID-19 masih ada di bumi Indonesia kita tercinta, bahkan di seluruh dunia. Sehingga kita kembali lagi merayakan momentum Natal kita dalam keadaan yang berbeda. Sama seperti tahun 2020 kemarin, tetapi di 2021 ini Tuhan memberikan kita pemulihan. Dan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa merasakan sukacita Natal yang sangat luar biasa. Dan pemulihan Tuhan terjadi melalui penurunan kasus pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan secara khusus di bumi Indonesia kita tercinta. Menurut saya pribadi, penurunan kasus COVID pandemi 19 di tahun ini itu semua adalah kado terindah Natal yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Walaupun kita mengetahui masih ada kasus pandemi COVID yang terjadi, tetapi Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya sehingga ada kesembuhan di balik segala sesuatu yang terjadi, dan itu semua adalah karunia dan mukjizat yang datang daripada Tuhan. Sebab di balik segala rintangan yang terjadi akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, sebab rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan berkat dan rancangan karunia yang indah agar terjadi dan memberikan pengajaran kepada umat manusia. Saudara-saudara terkasih, melalui momentum Natal di tahun 2021 ini dan dengan tema yang telah diperhadapkan kepada kita orang-orang percaya, hendaknya memberikan kepada kita pengajaran bahwasanya dalam kehidupan kita sesama umat manusia, kita harus saling mengasihi. Ketika kita mengakui keberadaan diri kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka nilai-nilai kasih dan kebenaran itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan juga saudara, ketika kita menjadi orang yang berkarakter di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus dapat membagi berkat dan kebaikan kepada sesama kita umat manusia. Ketika kita memiliki hal lebih dari apa yang kita miliki, maka kita harus dapat membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Berbagi berkat adalah suatu kebaikan yang mulia, suatu kebaikan yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya dan mengimani Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pemaknaan yang dapat menjadi pedoman untuk kita dalam memaknai bentuk kasih sebagai tali yang mempersatukan persaudaraan dalam momentum Natal. Pemaknaan yang pertama adalah kasih itu berbuat kebaikan dan tidak melakukan tindakan yang jahat terhadap sesama, sehingga dengan kasih akan dapat membangun relasi persaudaraan yang harmonis. Dengan adanya kasih akan menuntun setiap tindakan kita untuk berbuat kebenaran, dan dengan adanya kasih akan membentuk pikiran kita supaya kita harus berbuat baik kepada sesama kita umat manusia dalam konsep persaudaraan. Kemudian pemaknaan yang kedua adalah mengasihi terhadap sesama bukan dengan perkataan atau ucapan lidah, tetapi mengasihi harus berdasarkan perbuatan di dalam kebenaran, sebab kasih di dalam persaudaraan dipersatukan oleh perasaan dan keinginan pribadi lepas pribadi untuk mempraktekkan kasih Yesus di dalam kehidupan.
Ketika kita ingin mengasihi sesama kita umat manusia, dan ketika kita ingin memperhatikan konsep persaudaraan dalam kehidupan kita, itu semua tidak dimulai dari perkataan atau apa yang keluar dari mulut kita, tetapi bagaimana cara kita bertindak dan dapat mempraktekkan nilai-nilai kasih itu dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengamalkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sesama umat manusia, sehingga pada titik itulah kasih dalam persaudaraan akan dapat terlaksana ketika kita bisa menjadi terang di tengah orang-orang percaya, dan kita dapat mengamalkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia, dan dapat memaknai peranan kita dalam kehendak Allah yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita. Melalui Yesus Kristus kita dapat belajar bahwasanya kasih yang sempurna adalah kasih yang dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian pemaknaan yang ketiga adalah peliharalah kasih persaudaraan dengan saling menghargai, saling memahami, saling menabur, saling berbagi kebaikan, saling menghormati, saling melindungi, dan saling mengingatkan. Berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini pemaknaan kasih dijadikan sebagai suatu penggambaran bahwasanya kita harus berbagi berkat kepada sesama. Kita harus membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memiliki hal lebih dalam kehidupan kita, atau ketika kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan kepada orang lain, dan ketika hal itu adalah hal yang positif dan hal yang baik, maka kita harus dapat menabur kembali kepada orang. Sebab berkat yang kita miliki adalah bukan berasal dari diri kita sendiri dan bukan berasal dari dunia, tetapi berkat yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah bagaimana cara kita dapat menyalurkan berkat itu kembali kepada sesama kita umat manusia. Pada titik itulah pemeliharaan kasih dalam persaudaraan akan dapat terwujudkan dan terlaksana. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya memiliki suatu video ilustrasi yang dapat menyimpulkan seluruh kebenaran firman yang saya sampaikan pada hari ini, dan mari kita saksikan video ilustrasi ini secara bersama-sama. Ini dimulai dari ketika peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia yang menandakan sukacita hadir dalam kehidupan umat manusia, dan melalui ia ada penebusan serta ada pengharapan yang baru, sehingga setiap orang-orang percaya boleh memperoleh kehidupan dan kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya kepada orang-orang percaya, kita meyakini bahwasanya Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita umat manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi siapapun. Ia mengasihi seluruh umat manusia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua dan muda, siapapun itu Tuhan kasihi dengan segenap perasaan yang ia miliki. Ia tidak memandang siapa kita, ia tidak memandang kehinaan dan dosa kita, tetapi Tuhan melayakan kita dalam kasih-Nya. Ia menghapus segala kesedihan dengan sukacita. Ia membawa kita ke dalam kedamaian dan ketenangan, sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dan melalui momentum Natal ini kita memaknai dan menyadari bahwasanya kedatangan Tuhan ke dunia adalah membawa sukacita yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Ketika kita takut dan ketika kita lemah, tetapi pada saat kita mengingat kedatangan Yesus ke dunia, maka kita akan dapat memaknai siapa kita di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Api dosa, api maut akan dihapuskan melalui sukacita kehadiran Tuhan ke dunia. Kita adalah anak-anak Allah, dan Allah sangat mengasihi kita. Melalui Yesus kita dapat memaknai pengajaran bahwasanya kita harus dapat mengimplementasikan kasih dalam persaudaraan sesama kita umat manusia. Darah Yesus telah memberikan pemulihan kepada kita, dan darah Yesus yang mahal telah memberikan penebusan kepada kita. Melalui Natal 25 Desember 2021 ini, kita harus dapat memiliki pedoman dalam kehidupan kita.
Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui video ilustrasi tadi kita dapat memaknai bahwasanya dalam sukacita Natal di tahun 2021 ini kita dapat merasakan bahwasanya begitu besar kasih Yesus di dalam kehidupan kita umat manusia, dan kasih itu yang menumbuhkan rasa untuk mengasihi di dalam kita, dan dari kita haruslah mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan sesama kita umat manusia. Demikian kebenaran firman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.